Di Tribun Ambon hari ini untuk edisi 4 Januari 2024 bersama saya Ajeng Hatalia akan kami hadirkan berita terbaru dari Kota Ambon, Provinsi Maluku untuk Tribuners. Tentunya kita mulai dengan berita pertama. Langgar aturan Satpol PP, Kota Ambon copot puluhan baliho caleg. Badan Pengawas Pemilu Kota Ambon menggandeng Satuan Polisi Pamung Praja menertibkan alat peraga kampanye berupa baliho yang melanggar aturan pada Kamis 4 Januari 2024. Penertiban itu berlangsung di dua titik berbeda, yakni di kawasan Jalan Jenderal Sudirman dan kawasan depan Universitas Patimura Ambon. Patroli penertiban dipimpin langsung penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin Watimena, didampingi Ketua DPRD Kota Ambon, Elito Isuta, Bawaslu Ambon, Ketua Bawaslu Maluku Subair, dan TNI Polri. Anggota Bawaslu Kota Ambon, Retno Patiasina mengatakan, yang menjadi target penertiban ialah APK milik caleg yang dipasang di pohon ataupun tiang listrik. Reno mengaku pembersihan APK yang melanggar aturan dilakukan secara simbolik di dua titik. Namun, dilakukan juga secara serempak di seluruh wilayah di kota berjuluk Manise ini. Ditambahkan, jika di giat hari ini pihaknya belum dapat menertibkan semua APK yang melanggar aturan, maka penertiban akan kembali dilanjutkan hingga Jumat besok. Yang dilakukan oleh Satpol PP sebagaimana yang diimplementasikan oleh Bawaslu sesuai dengan hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu di 5 kecamatan. Jadi hari ini kita bersihkan, Satpol PP bersihkan, turut diawasi oleh Bawaslu, belum bersih. Kami juga akan melanjutkan bersama-sama untuk di esok hari atau lusa sampai kami pastikan bahwa semua tempat-tempat yang dilarang dipasang APK itu Baik, Tribuners, kita ke berita peristiwa lainnya. Ini penyebab Ratu Billy Kakisina diduga pukul hingga seret pacarnya dari lantai 3 ke parkiran. RK korban penganiayaan oleh terduga pelaku Ratu Billy Kakisina, maksud kami Kakisina mengatakan aksi kekerasan yang dilakukan anggota Provos Kodam 16 Patimura itu berlatar belakang cemburu. Pasalnya saat kejadian di salah satu klub malam di Ambon pada Senin 1 Januari 2024 dini hari, Kakisina berulang kali membentak sembari menanyakan dirinya datang bersama siapa. Bahkan Tribuners, Kakisina sempat menarik seorang pria yang tidak dikenal ke hadapannya karena mengira lelaki itu datang bersama korban. Padahal saat itu RK datang ke klub bersama teman perempuannya, tapi Ratu Billy Kakisina cemburu buta. Atas kejadian yang dialami, RK pun melaporkan Kakisina ke POM Kodam 16 Patimura tidak beberapa lama setelah kejadian tersebut. RK pun telah divisum usai pelaporan. Dikonfirmasi tribunambon.com, Kapendam 16 Patimura Letkol Art Agung Sinaring memastikan pelaporan itu tengah diproses. Seperti yang diberitakan Tribuners, peristiwa penganiayaan berlangsung di salah satu klub malam di Kota Ambon pada Senin 1 Januari 2024 dini hari saat korban RK tengah berpesta bersama seorang temannya. Menurut keterangan korban, terduga pelaku naik ke lantai 3 klub dan langsung membentak korban dan menghajarnya. Korban kemudian diseret turun ke lantai 1 dan terus dipukuli hingga di tempat parkiran. Sepeda motor milik korban juga dirusak Kakisina. Akibat penganiayaan itu, Tribuners, korban mengalami memar hampir di seluruh bagian tubuh. Di sini saya juga kurang tahu sih alasannya apa, mungkin faktor cemburu atau apa, karena waktu saya diseret itu si mantan ini bilang, oh saya datang yang laki-laki siapa, dia bilang beta begitu kalimatnya. Lalu beta bilang beta sih datang yang laki-laki, beta datang sama teman cewek begitu. Oke, sudah putus berapa lama kakak memang?
Sudah dari Oktober, bulan Oktober kemarin. Oke, Kakak. Satu lagi, Kak, apa namanya, sekarang kan sudah melapor ke ini ya, apa namanya, Propam. Sudah, Kak. Prosesnya gimana, Kak, sejauh ini? Masih dalam penyelidikan. Dalam penyelidikan. Hari Senin 1 Januari dini hari saat itu, Kakak. Bagaimana sih, Kakak? Silakan, Kak. Jadi pada malam itu saya lagi sama teman, lagi di klub, dan tiba-tiba si mantan saya ini datang dan melakukan penganiayaan terhadap saya. Saya diseret dari Tribuners, jaksa tuntut Abdi Toisuta, anak Ketua DPRD Ambon, selama 6 tahun penjara. Anak Ketua DPRD Kota Ambon, Eli Toisuta, bernama Abdi Toisuta, akhirnya kembali menjalani sidang di Pengadilan Negeri Ambon pada Rabu 3 Januari 2024. Dalam persidangan, jaksa penuntut umum Endang Anakoda menuntut terdakwa Abdi selama 6 tahun penjara. Tuntutan dibacakan saat sidang yang dipimpin Haris Tewa selaku Hakim Ketua, didampingi Lutfi Al-Gadlali dan Helmin Somalai masing-masing sebagai anggota. Terdakwa hadir di persidangan didampingi kuasa hukumnya Munir Kairoti dan juga keluarga terdakwa. Hadir pula keluarga korban Rafli Rahmansi. JPU menilai terdakwa Abdi alias Abdi, maksud kami Abdi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yaitu korban Rafli Rahman. Sebagaimana dalam pasal 351 ayat 3 dakwaan subsidiar JPU. Usai mendengarkan tuntutan JPU, Hakim kemudian menutup persidangan dan akan dilanjutkan pada 10 Januari 2024 dengan agenda mendengarkan penjelasan terdakwa. Usai persidangan, Tribuners, sempat terjadi cekcok mulut yang tak berlangsung lama, di mana ada suara dari pihak keluarga korban yang dinilai tak puas dengan tuntutan JPU.
Tribuners, kita ke kasus korupsi ex-Kadishub SBB Peking Kaling divonis 2 tahun penjara. Mantan Kepala Dinas Perhubungan Kadishub Kabupaten Seram bagian Barat, Peking Kaling, divonis 2 tahun penjara. Vonis tersebut dijatuhkan Hakim Ketua Haris Tewa saat membacakan putusan didampingi Lutfi dan Antonius sampai Semine saat sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon Rabu 3 Januari 2024. Majelis Hakim menyatakan Peking Kaling bersalah melakukan korupsi dalam pengadaan kapal operasional pemerintah SBB. Tak hanya Peking Kaling, Majelis Hakim juga memvonis Farid selaku konsultan pengawasan PT Biro Klarifikasi Indonesia dalam persidangan yang sama. Namun Tribuners, terdakwa Farid divonis dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 4 bulan penjara. Selain itu, Farid juga dihukum dengan pidana denda sebesar 300 juta rupiah, subsidiar 2 bulan kurungan. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan terdakwa Peking dan Farid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 3 JO pasal 18 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi JO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan subsidiar. Usai mendengarkan vonis hakim, kedua terdakwa menyatakan menerima putusan tersebut. Tindak kejahatan terus meningkat di Maluku, total 3.443 kasus sepanjang tahun 2023. Kepolisian daerah Maluku mencatat adanya tindak kejahatan konvensional sepanjang tahun 2023 sebanyak 3.443 kasus. Kapolda Maluku Irjen Pol Lotaria Latif mengatakan tindak kejahatan konvensional itu mengalami peningkatan sebanyak 8,9% dibanding tahun sebelumnya yang hanya terdapat 3.070 kasus. Dijelaskan 5 kasus yang paling menonjol selama tahun 2023 yakni penganiayaan, pencurian, perlindungan anak, kekerasan bersama terhadap orang dan kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian kasus lainnya yakni penyelundupan senjata api dan amunisi ke Papua. Selain itu, Tribuners, konflik antar warga Hitu dan Wakal Maluku Tengah juga masih menjadi atensi. Polda Maluku terus berupaya untuk melakukan perdamaian di antara kedua kampung bertetangga ini. Tribuners, kita ke berita ekonomi. Masih awal tahun 2024, harga ikan di Pasar Mardika terbilang tinggi. Awal tahun 2024, harga ikan masih melambung tinggi di Pasar Mardika. Terupdate Kamis 4 Januari 2024, Tribuners. Rata-rata ikan dijual Rp20.000 per tumpuk dengan jumlah ikan bervariasi tergantung jenisnya. Seperti ikan komu per tumpuk berisi 7 ekor, ikan kawalinya 4 ekor, dan ikan momar hanya 5 ekor. Sementara ikan tola per tumpuknya dijual Rp50.000 berisi 7 hingga 10 ekor. Pedagang ikan Enda mengatakan jika pasokan ikan berlimpah maka harga pun ikut turun. Normalnya ikan dijual tumpuk berisi 5 hingga 6 ekor lebih banyak dibandingkan saat ini.
Ikan-ikan dibeli dari nelayan dengan harga berkisar Rp900.000 hingga Rp1.000.000 per loyangnya. Menurutnya, kenaikan harga disebabkan gelombang tinggi hingga nelayan tidak melaut, meski harga melonjak namun pembeli tetap berdatangan. Harga masih naik sekali. Satu tampa tuh berapa nih Mar rata-rata? Satu tampa 20. Ikan apa saja ini? Ikan momar, kalau ini apomu. Untuk penjualan bagaimana? Penjualan 4 ekor 20. Kalau biasanya harga murah dia 5, 6 ekor 20. Tapi kalau harga masih mahal begini tetap standar 4, 20. Ini sudah Karena jual satu dari loyang kan sampai 900, 1 juta. Yang sekarang ini. sekarang ini. Pasokan berkurang, harga tomat melonjak 100% di Kota Ambon. Awal tahun 2024, pasokan tomat ke Kota Ambon menurun drastis. Hal itu menyebabkan harga melonjak hingga 100%. Pantauan tribunambon.com di Pasar Mardika pukul 3.15.00 waktu Indonesia Timur Tribuners. Tomat dijual Rp40.000 per kilogram. Harga tersebut naik 100% dibanding normalnya berkisar Rp20.000 per kilo. Seorang pedagang Yati mengatakan, kenaikan harga tomat disebabkan pasokan berkurang baik dari petani lokal maupun distributor. Selain tomat, beberapa harga barang pun ikut melonjak, seperti cabai rawit dari Rp80.000 naik menjadi Rp100.000 per kilogram, bawang merah Rp40.000 naik menjadi Rp60.000 per kilogram, dan lemon Cina dari Rp200.000 naik menjadi Rp500.000 per tas plastik merah.